Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Musabaqah Qiraatul Kutub Forum Percepatan Transformasi Pesantren. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mansur Muhaimin, santri Pondok Pesantren Harapan Arisalah, Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan kitab Imam Al-Mawardi yang berjudul Ahkamus Sultaniyah, yang fokus pada kali ini ada pada topik kekuasaan dan kepemimpinan. Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-babu al-awwalu fi aqdil imamati. Bab pertama tentang mengangkat sebuah kepemimpinan. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi khilafati dini wa siyasati dunya. Mengangkat sebuah kepemimpinan itu diadakan karena untuk melanjutkan estafet kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Wa aktuha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i. Pengangkatan sebuah kepemimpinan kepada orang yang mampu menjadi pemimpin itu hukumnya wajib secara konsensus ulama. Wa insyadda anhum al-asamu, walaupun ada ulama yang tidak sepakat terhadap ijma tersebut, yaitu Imam Asom. Waktu lifafi wujubiha al-wajabat bil akli au bisyar'i, ulama berselisih mengenai dasar kewajiban mendirikan sebuah kepemimpinan itu berdasarkan akal atau berdasarkan syariat. Faqat atau ifatun, sebuah golongan berpendapat wajabat bil akli lima fi tiba'il uqala'i minat taslimi li zaimin yamna'uhum minat tazalumi. Pendirikan sebuah kepemimpinan itu wajib berdasarkan akal, karena tabiat orang-orang yang memiliki akal itu cenderung menyerahkan urusannya kepada orang yang dapat mencegahnya dari berbuat kezaliman. Wa yafsilu bainahum fit tanazu'i wa takhasumi, dan melerai di antara orang-orang yang memiliki akal ketika terjadi perselisihan dan pertikaian. Walau latu lakanu fawda muhmilina, walau lalula astagfirullah, walau lalulatu lakanu fawda muhmalina. Seandainya tidak ada seorang pemimpin, maka orang-orang akan kacau, terlantar, bagai biadab yang disia-siakan. Waqad qala al-afahu al-audiyu wa wasairun jahiliyun minal basiti. Penyair jahiliyah Afal al-Audi pernah berkata dalam syairnya yang berbait Bahar Basit, la yasluhu an-nasu fawdo la sarota lahum wala sautun idaju haluhum sadu. Tidak baik sebuah kekacauan untuk manusia ketika mereka tidak memiliki seorang pemimpin, dan tidak baik pula orang bodoh yang memimpin mereka. Wa qalat atau ifatun ukhrong, golongan lain berpendapat bal wajabat bisyar'i dunan akli, justru kewajiban mengangkat kepemimpinan itu berdasarkan syariat, bukan akal. Li'anal imama yaqumu bi umurin syar'iyatin qad kana mujawazan fil akli ala yarid ta'abutu biha. Karena imam itu menegakkan hukum-hukum syariat yang dimana mungkin secara akal tidak dianggap sebuah ibadah. Falam yakun al aqlu mujiban laha, maka akal bukanlah perkara yang mewajibkan menegakkan sebuah kepemimpinan. Wa inna ma aujaba al aqlu ayamna aqula wahidin nafsahu minal uqula'i ayatadulumi wa taqatu'i. Hanya saja akal mewajibkan untuk setiap orang yang berakal mencegah dirinya dari berbuat kezaliman dan memutus persaudaraan. Wa yaqudu bim muqtadul adli fitawasufi wa tawassuli.
setiap orang harus berdasarkan adil ketika berbagi dan bersilaturahmi. Fatadab baru bil akli hila bil akli ghairi. Maka orang yang berakal masing-masing cukup mengatur urusannya dengan akalnya sendiri, tidak menggunakan akal orang lain. Walakin ja'a asyar'u bitahwidil umuri ila walihi fiddin. Tetapi syariat datang dengan menyerahkan perkara-perkara kepada seorang pemimpin di dalam agama. Qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ul amri minkum. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang menjadi pemimpin dari kalian. Jadi dari makro ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, fil aqdil imamah. Imamah itu siapa? Imamah itu apa? Imamah adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. Adapun lafaz imamah, imamatul mukminin, khilafah itu merupakan sinonim. Jadi tidak usah diperdebatkan secara mendalam. Yang kedua, Imam Al-Mawardi mengatakan tujuan pemimpin adalah melanjutkan estafet kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Menjaga agama. Menjaga agama itu apa? Apakah harus memaksakan semua orang untuk beragama Islam? Tidak. Menjaga agama adalah memberikan kebebasan warga negara untuk beragama, mencegah konflik antar agama dan melindungi minoritas, dan menghukum orang yang bersalah tidak berdasarkan diskriminasi agama. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena terdapat dalil Al-Quran yang mengatakan la ikraha fiddin. Fokus ayat ini adalah prinsip umum, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Dan dalam praktiknya Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan orang Yahudi untuk memeluk agama Islam, melainkan dalam Piagam Madinah ia menuliskan orang Yahudi memiliki agama mereka dan orang Islam memiliki agama mereka. Selanjutnya, siasat dunia, mengurus dunia. Apa itu mengurus dunia? Mengurus dunia adalah mengurus negara, baik dalam pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Dan itu semua harus dilandasi dengan maslahat. Kenapa harus ada maslahat? Saya kutip dari Khosyah Syarwani mengatakan bahwa orientasi imam adalah maslahat. Dan maslahat itu tidak relatif, melainkan ada batasan, yaitu maqasid syariah. Setelah poin itu tujuan pemimpin selesai, melanjut poin setelahnya. Wa aqdu liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i. Mendirikan sebuah kepemimpinan itu wajib, baik dalam struktur apapun, bentuk apapun, baik parlemen, presidensial, campuran, itu wajib mendirikan sebuah kepemimpinan. Kenapa boleh dalam struktur apapun? Karena Islam tidak mengharuskan satu struktur kekuasaan, melainkan yang terpenting adalah pemimpin dipilih secara sah. Ada mekanisme akuntabilitas dan keputusan penting diambil melalui musyawarah. Dalam falsafah liman yaqumu biha adalah penjagaan utama kualitas pemimpin dalam negara maupun umum. Beliau mengatakan, menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan hak istimewa, hanya orang yang mampu dan layak yang boleh diangkat. Kompetensi moral dan praktis lebih penting daripada latar belakang sosial. Mengangkat kepemimpinan yang tidak berkompeten adalah dosa kolektif umat. Dengan demikian, farsa liman yaqumu biha
bukan sekedar teknis, melainkan etika politik Islam yang melindungi umat dari kebodohan dan kezoliman. Dari Farsaliman Yakmubiyah juga menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah boleh ketika seorang yang berkompeten itu wanita? Dan apakah boleh ketika yang berkompeten itu seorang non-Islam? Saya mengutip dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana seorang wanita menjadi pemimpin. MUI dalam fatwanya nomor 3 2025 mengatakan perempuan boleh menjadi pemimpin dalam jabatan-jabatan yang tidak melanggar syariat Islam, asalkan memenuhi kompetensi dan tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai ibu dan istri. Dan soal kedua, bagaimana jika seorang yang berkompeten itu nonis? Mengutip lagi dari MUI, MUI menyatakan tidak melarang umat Islam untuk memilih seorang nonis selama ia menjunjung Pancasila dan UUD 45 dan melindungi kebebasan dalam beragama. Lanjut ke poin terakhir, la yaslu an-nasu faudala sautalahum malasatun ida jualuhum. Bagaimana jika pemimpin tersebut itu tidak berkompeten lagi dan terjadi aksi demonstrasi? Jika pemimpin tidak berkompeten, menurut Al-Mawardi dalam kitabnya, pemimpin yang tidak berkompeten lagi boleh dilengsarkan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan bagaimana jika terjadi aksi demonstrasi karena tidak berkompeten yang seorang pemimpin? Diperbolehkan jika tidak merusak fasilitas umum, tidak menyebabkan final lebih besar, dan tujuan menegakkan keadilan dilakukan secara kolektif dan damai. Jadi konsep imamah dalam kacamata Islam tidak kaku, melainkan fleksibel. Dengan demikian, konsep kepemimpinan dalam Islam tetap relevan di segala zaman, tidak kaku pada bentuk sistem, namun teguh pada prinsip keadilan, kebebasan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum. Selama suatu sistem pemerintahan, baik republik atau monarki, menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan tidak bertentangan dengan syariat, maka ia dapat diterima dalam bingkai Islam ya rahmatan lil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.